Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, lagi-lagi kita membahas ya matematika. Ya, akan terus dibahas terus matematika karena ini selalu aja momok bagi yang TKA itu matematika selalu paling rendah. Nah, itu kok ada teman-teman kalian yang TKA-nya yang matematika malah pada tinggi-tinggi, yang lainnya malah di bawahnya. Itu berarti ada tipsnya gimana supaya bisa mengerjakan matematika dengan nilai yang bagus ya. Jadi kalian nggak bosen kah nilainya 60, 50, 60, 60, 60, 70, kadang-kadang banget 40 seringnya. Itu kalian harusnya bosen ya. Masa sih nilaiku nggak naik? Nah, yang lainnya bisa loh. Aku harusnya berusaha lagi ya supaya bisa. Nah, adik-adik silakan dipahami ya. Ini pembahasannya, silakan yang belum dikerjakan, latihannya dikerjakan dulu, nanti dicocokkan dengan pembahasan. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Soal pecahan tuh paling banyak di TKA 6 sampai 7 soal bahkan, jadi sangat menentukan. Nggak bisa pecahan berarti nilainya mentok-mentok. Ya mentok-mentok itu paling 60 kalau pecahannya nggak bisa ya. Jadi sangat menentukan pecahan tuh. Oke, kita lihat nomor satu, 4,5 meter pita. Kakak, kalian bayangin ya, kalian itu punya 4,5 meter pita, terus dipakai untuk menghias kado 1/4. Berarti kalau dipakai itu dikurangi kan. Nah, berarti kita tulis saja langsung dioret-oretan ya. Nih, dioret-oretan adik-adik yang untuk ngerjakan tuh loh. 4,5 dikurangi 1/4. Sisa pita dipotong menjadi 4 bagian. Nah, kan nanti sisanya berapa toh? Ini sisanya berapa? Jadi kalau dikurangi itu hasilnya adalah sisa. Sisanya berapa? Dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, bukan dikurangi 4. Kalau ada kata sama panjang, itu berarti dibagi 4. Nah, nanti hasilnya dibagi 4. Kita hitung dulu ya. Nah, ini gimana, kemarin udah diajari kan? Kemarin udah diajari gimana caranya. Kalau paling enak jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 kali 4 tambah 1, 2 kali 4 tambah 1, 2 kali 4 8. Jadi 9/2. Dikurangi 4 kali 1 ditambah 1. 4 kali 1 tambah 1 berarti 5. 5/4. Samakan penyebut. Berapa KPK-nya? 4 ya yang bisa dibagi keduanya. Ini 2 kali 2, 9 kali 2, berarti ini 18. Yang ini kali 1 saja, berarti dikurangi 5. 13/4. Kan pecahan ini yang gede lebih besar kan, berarti bisa jadikan campuran. 4 kali berapa yang hasilnya deket-deket 13 kali 3? Kan 12, sisanya 1/4. Berarti ini salah. Panjang setiap hiasan rambut adalah panjang setiap hiasan rambut. Nah, ini kan sisa pita setelah hias kado, salah kan ini ya? Ya, sisanya harus yang benar 3/4. Kemudian panjang setiap hiasan rambut. Sisa pita ini, kan hiasan rambutnya kan hasil dari dibagi 4. Berarti kita bagi 4. Ya, kita ambil yang pecahan biasanya aja. 13/4 dibagi 4. Nah, gini ya. Gimana? Jadi kali ya. Jadi kali, tapi 4-nya dibalik. 4 kan sama dengan 4/1. Ya, berarti kita balik jadi 1/4. 13 kali 1, 13. 4 kali 4, 16 hasilnya. Benar. Nah, pecahan yang senilai dengan panjang hiasan rambut. 26/32. Ya. 13/16 sama dengan titik-titik 32. Nah, berarti ini 16/32 kan dikali 2. Berarti adil, yang atas juga kali 2. Nah, berarti benar. Kita akan nomor 2. Nomor 2, semangka 4,5 kilo. Ini pasti suruh ngurutin ya. Dari yang terberat teringan, berarti yang paling gede ke kecil. Jadikanlah pecahan desimal dulu ya. Nomor 1, semangka 4,5, 4/1/5. 1/5 tuh 0, berapa? Ini adik-adik harusnya sudah hafal, udah bolak-balik. 1/5 itu 0,20. 1/5 0,20. Berarti kalau 4/5 4,20 gitu. Kemudian yang 2, 4,15. Nah, 4,15 sudah desimal. Yang ketiga 4,5. Nah, begini ya. Yang 4, 17/4. 17/4. Kita jadikan masih pecahan biasa karena lebih besar yang pembilangnya, kita jadikan pecahan campuran. 17 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 17? Deket-deket. Kali 4 ya, berarti 4. Ya, sisanya berapa kan 16 ya, 4 kali 4, sisanya 1 berarti. Nah, 4/4. Itu 1/4 berarti sama dengan koma berapa kalau 1/4? Koma
25. Oke, nah sekarang habis sudah semuanya desimal, kita cek ya, ini dua angka, ini cuma satu angka, supaya adil kita kasih dua angka. Nah, begitu. Nah, sekarang kita urutkan ya, yang paling gede siapa? Ini udah 4, semua ini udah sama ya. Nah, ini sama. Berarti kita cek yang setelah koma. 20, 15, 50, 25 ya. Pasti yang nomor satu ini, kemudian nomor 2-nya yang 25, nomor 3-nya paling atas, kemudian yang terakhir paling kecil yang 2. Berarti urutannya 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya, 3 jeruk, 3, 4, 1, 2. Nah, jeruk, apel, semangka, melon. Nomor 3, Pak Budi memiliki lahan seluas 10 hektar, 40% dari total lahan ditanami. Kalau berapa dari ini diapain itu pasti dikalikan ya. Ya. Setengah dari total lahan berarti kali setengah. Sepertiga dari total lahan kalikan sepertiga. 40% kali 40/100. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti kita cek yang ditanami padi itu berarti 40/100 ya. Kan persen per 100. Kemarin udah belajar kan. Dikali berapa luas totalnya ya. Dikali luas total ini kan luas total ya. Luas total ya. Dikali 10. Kita coret 1 ya. 10 dengan 10 habis kan, jadi 4 hektar. Yang buat setengah dari sisa lahan, kan sisanya 4. Ya. Ditanami jagung, yang jagung. Setengah dari sisa. Ini adalah sisanya kan. Setengah seperempat dari sisa lahan. Maaf. Bukan sisa ini. 4 hektar kan padi. Sisanya, hitung sisanya dulu kok. Nah, sisanya dulu. Berarti sisanya berapa? Sisanya 10 dikurangi 4. Nah, itu baru sisanya 6 hektar. Nah, sorry. Oke. Nah, berarti yang ditanami jagung berapa? Setengah dari sisa. Berarti setengah dari 6. 6 bagi 2, 3 hektar. Sisa dari padi dan jagung ditanami kedelai. Berarti yang ditanami kedelai sisanya kan berarti tadi ya 10 totalnya sudah dipakai siapa nih? Sudah dipakai jagung 3 ya. Sudah dipakai jagung 4, pakai padi 4, kemudian dipakai jagung 3. Ya, ini padi 4, kemudian jagung 3. Tinggal berapa? Tinggal 3 ternyata. Nah, begitu ya. Berarti yang ditanami kedelai adalah 3. Kita cek yang ditanya. Luas lahan padi adalah 4 hektar, benar. Luas lahan jagung adalah 3 hektar, benar juga. Luas lahan kedelai 4 hektar, ini salah. Oke, lanjut ke nomor 4. Toko Makmur punya 1.500 butir telur. Pemasok X memberikan kiriman. Kalau memberikan berarti ditambah kan. Berarti 1.500 ditambah 20 peti, tiap peti 50. Kalau ada kata tiap peti dikasih 20 peti, tiap petinya 50 telur. Berarti diapakan? Dikalikan. Nah, ditambah ada pemasok Y ngasih 10. Setiap petinya 40, berarti dikalikan. Nah, begini kan. Kita hitung dulu ini berapa ya. Berarti 1.500 ditambah 1.000 lagi. Ya. Ditambah 400. Berarti totalnya berapa? Totalnya 1.500 tambah 1.000, 2.500 tambah 400, 2.900. Nah, 5%-nya itu pecah. 5%. 5% berarti berapa? 5/100-nya itu pecah. Kita hitung yang pecah berapa. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang pecah itu sama dengan 5/100 kali semua telurnya tadi, 2.900. Kita coret. Nah, 29 kali 5. 29 kali 5 berarti 30 kali 5, 1.500 dikurangi 29 ya. Langsung aja lah, pakai gini aja. 159 kali 5 sama dengan 45. 2 kali 5 sama dengan 10. 145 ya. Berarti 145 yang pecah. Ini yang pecah. Berarti yang ditanya yang telur yang bagus ya, tinggal 3 kurangi ya. 2.900 dikurangi 145. Ini dikurangi 145 nih. 0 kurangi 55
Jadi 99 kurangi 4 itu 5 juga. Nah, ini yang terakhirnya 55 kan ini nih. Nah, langsung aja. Dari ekornya aja udah kelihatan ya. Nggak usah panjang-panjang karena ini waktunya terbatas. Nomor 5. Nasi gorong, nasi goreng maksudnya nih. Es teh 5.000, nasi gorong 20.000. Andi membeli 4 porsi nasi goreng, 4 es teh, 2 bungkus kerupuk, per bungkusnya 3.000. Ia membawa 6 lembar 1.000. Wah, ini mah gampang banget nih. Di list ya, ini kita jadi kasirnya ya. 4 porsi nasi goreng berarti 4 dikali 20.000. 4 es teh, 4 dikali 5.000. 2 bungkus kerupuk, per bungkusnya 3.000. Berarti 6.000. Langsung aja ya. Ia membawa 6 ini kita jumlahkan dulu. Ya. Ini kita kalikan dulu, deng. Belum dikali kok. Langsung dijumlahin kesusu namanya. Oke, 4 kali 20.000 ini 80.000. 4 kali 5.000 itu berapa? 20.000. 2 kali 3.000 tadi 6.000 ya. Kita jumlahkan totalnya 000. 006, 8 ditambah 2 itu 100, berarti 106.000. Kemudian dia bawanya 100.000. Berapa kembali? Kembali ya tinggal kita kurangkan saja 100.000 uangnya tadi yang buat 6 lembar. Wah, 6 lembar. Banyak banget. Banyak banget ini. 100.000-nya 6 lembar. Oh iya, iya. Andi membeli 4 porsi nasi goreng, 4 es teh, 2 bungkus kerupuk. Ia membawa 6 lembar uang 100.000. Berapa kembaliannya? Kok banyak banget ya 6 lembar 100.000 ya. Ya. Nah, ini trik ini aku tahu ini. Salah kalau pakai 600.000. Ini kalau pakai logika bayarnya nggak mungkin 6 lembar. Kan habisnya 106.000. Ya kan? Nah, pasti dia makainya hanya 2 lembar aja, bro. Ngapain semuanya dipakai? 2 kali 100.000. Nah, 200.000. Nah, baru susuknya berapa? 000, ini 4, ini 9, berarti 94.000 saja. Ngapain bayar pakai 600.000? Dia cuman habis 106.000 Pak. Nomor 6, diskon. Pada hari Minggu, Rina keluarga mengunjungi toko Mandiri Fashion. Jika Rina membeli 1 sepatu, 1 tas, berapa yang harus dibayar? Wah, ini gampang. Tasnya kita hitung dulu ya. Pakai cara cepat ya. Kalau diskonnya 10%, berarti harga tasnya itu 90% kan? Sisanya ya. Jadi sisanya berarti yang tas 90% dikali 150.000. Kita coret. Gini ya. Berarti 90 dikali 1.500 ya. 9 kali 15. 1 kali 9 tambah 4, 135. Berarti 135, nolnya 1, 2, 3. Nah, ini nih. Kemudian yang sepatu. 20% berarti 80/100. Dikali 200.000. Coret-coret 8 kali 2, 16, berarti 160.000. Berarti habisnya kita jumlahin aja ya. 135 ditambah 160.000. Habisnya 195. Kok nggak ada? 295 ya, 195. Nah, oke, ke nomor 7. Di sebuah koperasi mandiri ada 60 buku, 90 pensil, 19. Ini pasti FPB mah. Langsung aja. Kalau FPB mah di sini 60, 90, 120 ya. Ini yang buku. Kemudian ini pensil. Ini penghapus. Ya. Bagi 2 karena di bilangan genap pasti bisa bagi 2. 30. Belakangnya 0 pasti bisa bagi 2. Bagi 2 lagi nggak bisa lah, ganjil. Nah, 5 sudah stop. Ini bagi 2 45. Kita bagi 2 lagi nggak bisa kan, ganjil. Bagi 3 bisa 15. Bagi 3 lagi 5. 120 kita bagi 2 60. Kita bagi 2 tinggal kopas ini mah. Sama kan, 60 juga berarti 30 2 15 3 5. Kita hitung satu-satu. Buku 2235 2
35. Kemudian pensil 2335. 2335. Kemudian penghapus 22235. 2 yang ada 3 5. Kalau FVB cek ya, harus sama semua. Ada 2 semua, 3 semua lengkap ya. Cari yang pangkat paling kecil. Nah, ini yang nggak ada pangkatnya tuh pasti yang paling kecil. Pangkat paling kecil yang nggak ada pangkatnya. Pangkat paling kecil sama semua. Pilih salah satu aja bebas. Berarti FVB-nya berapa? FVB-nya 2 kali 3 kali 5. Berarti 6 kali 5, 30 FVB-nya. Nah, ini centang selisih dari pensil dan penghapus. Pensil dan penghapus. Nah, kita hitung ya. Yang pensil kan tadi 90. Ya. Yang pensil berarti kan 90. Berapa jumlah pensilnya? Ya tinggal dibagi FVB. Nah, 3. Yang penghapus. Ya, yang penghapus 120 dibagi FVB berapa? 4. Berarti selisih dari pensil dan penghapus adalah 7, itu salah. Harusnya jumlahnya bukan selisih. Setiap paket berisi 2 buku, yang buku 60 ya. Dibagi FVB-nya. Betul. Lanjut nomor 8 loh. Sudah kenceng kan? Ini btw musiknya mati nih. Oh, nge-lag. Oke, kita ke nomor 8. Disebut makanan siap saji. Distributor makanan siap saji mengirim barang ke toko enak. Ini KPK pasti ya, karena di sini ada pengiriman ketiga ya bersama-sama. Kemudian ini pasti KPK lah, ini ada 3 KPK ya. 3, 4, 5 begini ya. Kalau KPK itu pasti gampang. 3 kan sudah bilangan prima, berarti nggak usah difaktorin lagi. 4 ya, kan 2 gini ya. 5 juga sudah bilangan. Berarti KPK-nya, kalau KPK itu semuanya ya, KPK-nya berarti semuanya dipakai. Nah, ini 2-nya ada 2 kuadrat, 5. Berarti 3 kali 2 kuadrat, 4. 3 kali 4, 12. 12 kali 5, 60 KPK-nya. Oke, berarti dia setiap 60 hari sekali barang dikirimkan bersama. Salah. Pengiriman barang kedua kalinya. Kedua kalinya berarti awalnya kan dia 22 Februari. Nah, berarti kalau dia 22 Februari, berarti berapa pengiriman kedua? Berarti 22 Februari ditambah 60 hari. Nah, caranya gimana? Kita lihat ya, 2024 itu kan kabisat, berarti 29 hari. Nah, kabisat ya. Berarti bulan Februari, berarti tinggal sisa berapa ini bulan Februari? Ya, Februari sisa berapa? Februari sisa berapa? 29 kurangi 22, berarti sisa 7 hari. Ya, berarti 60 hari kita kurangi dengan 7 hari, kan sisanya 7 hari. Kemudian dikurangi lagi dengan bulan Maret. Bulan Maret ada berapa? Bulan Maret ada 31 ya. Nah, 60 kurangi 7 kurangi 31. Ini kita cek dulu ya, berapa ini. Karena 60 kurangi 7 kan 53, nggak ada tanggal 53. Berarti kita kurangkan lagi dengan Maretnya. Nanti sisanya April ya, berarti. 53 dikurangi 31. Berapa? 22. Apa? April. Nah, berarti benar. Pengiriman barang yang kedua kalinya secara bersama setelah penundaan pada tanggal 30 April. Ini penundaannya berapa hari ya? Pengiriman bersama yang kedua mengalami penundaan selama seminggu. Wah, berarti kan tinggal ditambah 7 kan? Berarti 22 April ditambah 7. Tambah 7 hari kan seminggu. Berarti berapa? 29 hari. 29 hari, 29 April, bro. Berarti salah ini ya, bukan 30. Nomor 9, Firman menggambar sebuah bangun datar. Bangun yang digambar ciri-cirinya mempunyai 4 sisi. 4 sisi. Oke, ini semuanya 4 sisi. Bagus. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sisi yang berhadapan sejajar. Berarti kita coret layang-layang ya. Ya, sejajar itu gini loh. Maksudnya contoh misalkan apa ya. Nih. Jajar genjang ya.
Ya, yang ini sejajar dengan ini ya. Sejajar tuh berarti dia kayak rel tuh ya. Rel itu kan sejajar terus jaraknya tuh sama antara yang kiri dengan yang kanan, besi yang kirinya itu rel itu sejajar. Ini juga sejajar. Nah, kalau layang-layang kan begini. Nah, yang berhadapan itu kan kadang nggak sejajar tuh. Kadang nih agak lebar ya, berarti salah layang-layang. Persegi bisa. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke. Ini ngadep dengan ini betul sama besar. Ini juga sama besar. Ya. Nah, ini mana yang di persegi juga bisa. Belah ketupat bisa, jajar genjang. Jajar genjang begini ya. Sorry, belah ketupat. Ini jajar genjang yang ini nih. Ini jajar genjang. Belah ketupat. Ya, sudut berhadapan sama besar. Kedua diagonal tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Kedua diagonal tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Wah, ini nih. Kedua diagonal tidak sama panjang. Kalau ini kan diagonalnya sama panjang. Berarti jajar genjang salah. Kedua tidak sama panjang. Kalau persegi dia pasti. Nah, berarti sisanya. Nah, tapi masanya tinggal tegak lurus. Mosok layang-layang. Saya punya posisi sisi yang berhadapan sejajar. Layang-layang itu dia yang berhadapan nggak sejajar. Wah, ini yang mana ini bangunnya nih? Kok nggak ada semua ya? Mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan sejajar. Kalau layang-layang kan begini. Ini emang sejajar ya dengan ini ya? Enggak, harusnya enggak deh. Kita cek ya, kita tanya aja. Paling gampang kita tanya. Layang-layang. Apakah sisi yang berhadapan sejajar? Tidak, tidak kan? Berarti bukan layang-layang. Nah, betul. Sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonal tidak sama panjang dan tidak sama panjang kedua diagonal. Oh iya, berarti jawabannya adalah belah ketupat. Nah, karena belah ketupat itu kan bisa saja gepeng ya. Kalau gepeng itu kan berarti misalkan ya, belah ketupat gepeng kan berarti gini. Nah, diagonalnya kan yang horizontal lebih panjang dari vertikal. Ya, berarti jawabannya belah ketupat. Oke, nomor 10, perhatikan. Rina memiliki sebuah dadu khusus. Di mana jumlah angka pada sisi yang berhadapan adalah 7. Tentukan pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Nah, ini maksudnya berhadapan itu berarti sebaliknya ya. Contoh, kalau ini 3, berarti sebaliknya itu yang sini adalah 4. Nah, kalau ini 6, berarti yang sini adalah 1. Gitu ya. Total sisi bagian bawah berarti 4 tambah 1 adalah 5. Betul ya. Ini berarti betul. Yang bawah ya. Sisi yang berlawanan dengan angka 5 adalah 4. Kan harusnya dijumlah 9. Harusnya kan ini 7. Berarti salah. Jumlah sisi yang berlawanan 1 adalah 6. Ya benar kan 7. Dijumlahi gampang banget aslinya. Cuman ini karena masalahnya ini banyak. Loh kan ini sudah 4 kok ada 4 kan namanya juga dadu khusus ya. Jadi ya suka-suka yang bikin dadu. Oke, kita ke nomor 11. Ayah menyambung 2 buah kayu. Kita sampai nomor 12 untuk part 1, nanti part 2-nya 13 sampai nomor 24 ya. Jadi ada 24 soal. Ayah menyambung 2 buah kayu untuk memperbaiki pagar. Ukuran kayu tampak seperti gambar. Jadi 2 kayu ya. Nah, ini kan sentimeter. Ini belum sentimeter, kita jadikan dulu sentimeter dikali 1000 ya. 1,8 dikali 1000 itu kali 1000 kali 100. Kan sentimeter ke meter ke sentimeter berarti turun 2. Berarti kali 100. Berarti komanya maju 1 tambah 01. Nah, 180. Kemudian panjang total kayu setelah disambung menjadi 310. Panjang total kayu setelah disambung. Ya, berarti ini kan 145 ya. Kita sambung dulu. Nah, 5, 8 tambah 4 itu 2, 1 tambah 1 ini jadi 2. Berarti totalnya itu ya 325. Nah, 325 ya. Oke, berarti 325 cm itu adalah panjang total kayu ya, kedua ini. Nah, ternyata ketika disambung itu 310. Nah, ketika disambung
berapa yang bagian kayu yang berhimpitan? Kan berarti kan ada yang berimpit ya. Kalau dia dua-duanya itu disambung tek gitu, nggak ada yang berimpit, nggak ada yang tindian, kan pasti harusnya 325 kan. Tapi ini karena ini setelah disambung 310, ternyata kurang. Berarti yang berhimpit itu adalah selisihnya. Yang berhimpit berarti tinggal kita kurangi. Berapa nih? 15. Kan 12 buah kabel listrik sepanjang 0,5 km akan dipasang di perumahan Mandiri Permai. Pada hari pertama terpasang 120 meter. Nah, sedangkan dari kedua terpasang 15 dam. Pertanyaan, sisa kabel yang belum terpasang. Berarti kan ini meter, kita jadikan dulu 0,5 km ke meter. Kan turun 3 kan, berarti dikali 1000 gitu ya. Kali 1000 berarti koma maju 1. Nah, terus kemudian jadi 5 ya. Kemudian gimana? Nah, sudah habis 1, masih ada 2, tambahkan di sini 500 meter. Gitu kan? Koma sudah maju 1 kan? Nolnya hilang 1. Kemudian tambahin sisanya 2, 500 meter. Nah, gini ya. Coba latihan. Kalau 0,02 km berapa meter? Kali 1000 ya. Nah, kali 1000 berarti koma maju 1 hilang, masih 0,2 ya. Kemudian maju 1 lagi hilang ya, 2 tambah 01 berarti 20. Gitu ya caranya ya. Nah, berarti 500 meter. Jadi kabelnya itu panjang 500 meter. Pada hari pertama terpasang 120 meter, sedangkan hari kedua 15 dam. Nah, dam ke meter. Dam itu kan berarti ya, dalam mobil dam di atasnya meter, berarti turun 1 berarti kali 10 berarti sama dengan 150 meter. Berarti kan tinggal 500 dikurangi 120 dikurangi 150. Ini ya. Berarti 500 dikurangi 270 sama dengan 230 meter. Berarti betul. Total kabel yang sudah terpasang adalah 27 dam. Yang sudah terpasang kan berarti ini kan 120 sama 15 dam kan. Nah, 120 meter ke dam. 120 meter berapa dam? Nah, 120 meter berapa dam? Ya, 120 meter berarti kan naik 1 ya. 0 hilang 1 berarti 12. Berarti 12 ditambah 15 sama dengan 27. Pintar betul. Nah, jarang sekali kalau benar semua. Berarti kemungkinan ini juga salah, tapi bisa jadi siapa tahu yang bikin benar semua. Kita lihat, jika di hari ketiga perumahan membutuhkan 300 meter, maka tukang harus membeli kabel lagi 30 meter. Nah, berarti dari ketiga itu kan sisanya berapa nih? Sisanya itu kan berarti ini ya, sisanya ya. Sisa kabelnya kan 230 meter. Nah, kalau ke 300 meter, berarti kan dia butuhnya berapa? Berarti butuhnya harusnya 70 kan? 70 meter kan, 300 dikurangi 230, 70 meter, berarti ini salah ya. Kita ke nomor 13. Oh, 13 nanti ya di part 2. Oke, silakan adik-adik disimak baik-baik ya, dicocokkan dengan jawabannya. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.